Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama dengan seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita akan berbicara soal persiapan Indonesia. Memang masih cukup lama ya menghadapi Australia tanggal 20 Maret 2025. Tetapi harus dari sekarang, setelah kita mencetak kemenangan sensasional atas Arab Saudi di GBK, menghidupkan lagi asa kita untuk persaingan di grup C, pra Piala Dunia zona Asia, dan peluang untuk bisa maju paling tidak ke putaran keempat dengan asumsi kita menempati peringkat 3 dan peringkat keempat di grup C. Itu bisa kita dapatkan. Bahkan mungkin ya jika ada sebuah keajaiban yang luar biasa, ya tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, teman-teman, kita bisa mendapatkan posisi kedua di bawah Jepang. Itu semoga. Tapi perjuangannya masih akan berlangsung 4 laga di 2025. 2 pertandingan di bulan Maret, 20 Maret melawan Australia dan 25 Maret melawan Bahrain, kembali ke kandang. Bulan Juni kita ketemu dengan China, ya mungkin tanggal 5 di Juni. Sebelum pada tanggal 11 itu kita akan berangkat ke Jepang untuk melakoni laga terakhir melawan tim Samurai Biru. Kita tidak perlu terlalu jauh ke sana, tapi Australia yang paling dekat. Kita tidak akan memainkan 2 pemain yang mendapat akumulasi. Ragnar Oratmangun, 2 kartu kuning, tidak boleh bermain melawan Australia, dan Yassin Hapner. Kemarin ada 2 kartu kuning, langsung kartu merah, diberikan wasit asal Uzbekistan, dan dia harus keluar sehingga tidak tersedia melawan Australia. Ya. Saya pikir apakah ini ada pengaruh? Ya kalau ada pengaruh ya sedikit-sedikit aja ya, tidak pengaruh besar. Ya kecuali di depan memang agak berpengaruh ya dengan Ragnar tidak ada. Tapi kalau di belakang ketidakhadiran Yassin masih banyak pemain yang akan menutupi ini. Nah teman-teman, terakhir sudah dikatakan bahwa oleh Romani siap untuk memperkuat tim Indonesia, ya, dan siap sekarang berproses untuk dinaturalisasi, akan coba dikebut, ya, jadi tidak akan mepet-mepet pada waktunya nanti di bulan Maret baru dikebut, tapi sudah dikebut dan sekarang sudah diatur dari sekarang. Ya siapa tahu di Januari dia sudah selesai. Itu yang diinginkan oleh kita semua, oleh masyarakat sepak bola Indonesia, para netizen yang sangat militan dengan tim nasional. Juga ini keinginan dari Ketua Umum Pak Erick Thohir untuk cepat, biar dia tersedia dan diyakinkan untuk bisa bermain. Karena Ole sendiri sudah mengatakan bahwa dia serius ingin memperkuat timnas kita di pra Piala Dunia ini. Dia sudah mendengar dan dia menonton kemarin Indonesia bermain, menang melawan Arab, dia lebih termotivasi ya untuk membela tim Garuda. Jika ada Ole, berarti di depan tidak ada juga Ragnar, masih ada yang bisa kita andalkan. Ole dan Rafael Struijk, ya kebetulan kita akan menghadapi Australia. Rafael kan bermain di Brisbane Roar di Liga Australia dan dia ada di sana. Mungkin saja STY akan bermain tetap dengan 2 penyerang 3-5-2, sama seperti Arab kemarin ya, dengan bermain penuh di gelandang, atau bisa membalikan dengan 5-3-2 atau 3-5-2, sama aja. Jadi fleksibilitas di lapangan, karena ini tergantung dari 2 flank kita, 2 back sayap kita, ada Sandi dan Verdong yang naik turun, sehingga bisa membentuk kalau ada 3 back akan turun jadi 5. Jadi 5-3-2. Kalau mendorong mereka berdua akan jadi 5 juga di gelandang, karena kita akan pakai 3. Marcelino, Tom Haye dan Ivar Jenner. Ya, jadi meninggalkan Ole karena Ole sudah main, dan Rafael. Nah, kabar terakhir juga Mads Hilgers sudah pulih ya, dan dia sudah berlatih, kemudian dia siap untuk membela Indonesia. Mes kemarin nonton ya bersama seluruh rekan-rekannya di FC20, juga orang tuanya, ya mamanya Linda yang begitu menggebu-gebu untuk mensupport anaknya, dan Mes sudah menyatakan bahwa dia siap untuk kembali memperkuat Indonesia menghadapi Australia. Ya, entah ini pertandingan bermain di Melbourne atau di Perth atau di Sydney, ya di Australia, Mes tetap siap. Jadi di belakang tidak ada Yassin Hapner, Mes akan mengisi di sana. Nah, kemudian Kevin Dix kemarin sempat bermain yang melawan Jepang, tapi kemudian dia mengalami di lutut agak bermasalah, dia ditarik keluar oleh STY, ya diganti oleh Sandi.
dan dia kembali lebih dulu untuk pemulihan. Nah, Kevin Dix juga ikut menyaksikan laga Indonesia melawan Arab dan dia begitu senang sekali ketika Indonesia bisa menang dengan 2 gol dan sampai di Copenhagen tentunya dia mempersiapkan diri yang baik dan dia sudah menyatakan dia siap kembali untuk memperkuat timnas. Nah, itu akan tersedia pada bulan Maret. Jadi ada 2 ya pemain belakang kita, Mes Hilgers dan Kevin Dix akan bersama. Ketika kita tidak punya Justin Hubner. Kalau melihat dari semua komposisi di belakang, ini mewah. Dengan adanya Mes dan Kevin Dix. Karena kita udah masih punya Jai Itzes, masih punya Rizky Ridho, masih punya Jordi Amat. Juga cadangan lain pemain kita di Persija yaitu Muhammad Ferrari juga masih bisa tersedia. Jadi untuk di belakang, no problem. Tidak ada masalah. Ya. Bahkan Kevin Dix bisa bermain di sisi kanan. Ya, ketika ini penuh di back tengah, karena kita tahu bersama ada Ridho di sana, ada Jai bisa saja dengan Mes. Nah, bisa bergeser ke kanan adalah Kevin Dix. Itu yang bisa tersedia. Tapi semua kembali ke STY. Karena kan STY yang lebih tahu dengan komposisi pemain. Yang pasti di belakang oke. Ini akan bisa menyulitkan bagi Australia nantinya untuk bisa masuk lebih jauh ke pertahanan kita. Karena Australia juga tahu bagaimana mereka serang hampir 2 hari 2 malam mereka menyerang waktu di Senayan. Jadi GBK mereka tidak bisa membuat gol dan hasil akhir adalah 0-0. Karena disiplin di belakang yang begitu kuat yang dipimpin oleh sang kapten Jai Itzes. Itu pula yang nantinya akan tergambar ketika kita datang ke Australia menghadapi mereka dan kita punya pertahanan yang bagus dengan kehadiran Mes dan Kevin Dix. Jadi semoga kita bisa mendapatkan hasil yang oke, teman-teman, karena dengan keberadaan Ole, Kevin dan Mes ini akan semakin kuat. Semua tim akan bersatu. Punya tekad yang luar biasa, ya tentunya siap secara fisik, siap secara mental untuk menghadapi Australia. Tidak akan pernah ada rasa takut. Karena draw melawan Australia, peluang bahkan untuk bisa menjadi peringkat kedua itu sangat terbuka. Ya, tidak perlu untuk mengharapkan kemenangan. Kalau kemenangan pun itu hanya sebuah bonus. Tetapi hasil imbang ini cukup karena kita akan punya 2 pertandingan kandang. Bahrain dan Cina. Jika kita menang 6 poin, sekarang sudah ada 6 poin, 12 dengan 1 poin melawan Australia 13. Makanya peluang untuk bisa lolos langsung itu bisa terjadi. Tapi kalau untuk bisa menempati posisi ketiga dan 4 sudah di tangan. Ketika kita menang melawan Bahrain dan Cina dan imbang melawan Australia. Tinggal pertandingan terakhir melawan Jepang. Jika Jepang sudah lolos dan Jepang memainkan mungkin lapis kedua, ya bisa saja kita bisa mendapatkan hasil imbang di sana. Dan bukan tidak mungkin dalam hasil hitung-hitungan terakhir kita bahkan bisa ada di peringkat kedua. Tapi yang penting kita bisa punya asa lolos dulu. Ya mau di peringkat kedua, 3, 4 yang penting kalau 2 kan udah pasti lolos langsung ya 2026. Tapi kalau 3, 4 kita masih akan bertarung lagi. Realistis yang dihitung oleh Pak Ketua dan STY adalah peringkat keempat. Ya semoga saya pikir kita bisa mendapatkan itu. Karena hitung-hitungannya 6 poin saja melawan Bahrain dan Cina di kandang, walaupun kita mungkin tersungkur melawan Australia dan Jepang, 12 poin cukup untuk bisa menempati peringkat keempat di klasmen akhir. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.